Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A, kelompok 2, perkenalkan nama saya Feliciana Zafira dengan NPMG 1D025047. Perkenalkan nama saya Farong Tami dengan NPMG 1D025035. Perkenalkan nama saya Timi Hardi, NPMG 1D025009. Perkenalkan nama saya Winona Pitasari dengan NPMG 1D025038. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan polimorfisme dan atraksi dalam pemrograman. Latar belakang pembuatan program ini adalah bahwasanya perkembangan teknologi informasi yang menuntut kode program agar lebih modular dan mudah dipahami melalui paradigma OOP. Kami mengangkat kasus perhitungan bangun datar karena setiap bangun memiliki rumus dan luas keliling yang berbeda-beda. Nah, adapun identifikasi masalah yang kami temukan, yang pertama yaitu bagaimana menghitung luas dan keliling berbagai bangun datar secara seragam, meskipun formulanya berbeda-beda. Yang kedua, bagaimana menerapkan standar perilaku melalui abstraksi. Dan yang ketiga, bagaimana memanfaatkan polimorfisme agar suatu fungsi bisa bekerja untuk berbagai jenis objek. Urgensi dari program ini adalah untuk mendemonstrasikan bagaimana abstraksi dan polimorfisme bekerja sinergis, menghasilkan kode-kode yang bersih. Abstraksi adalah proses menyederhanakan suatu sistem dengan cara menyembunyikan detail internal yang rumit, dan hanya menampilkan fitur penting yang dibutuhkan pengguna. Adapun polimorfisme adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan satu nama metode atau fungsi digunakan untuk berbagai jenis objek, tetapi menghasilkan perilaku yang berbeda sesuai dengan objek yang memanggilnya. Baiklah, jadi di sini aku akan menjelaskan kode program yang udah kami buat, yang dimana pada baris 1 dan 2 itu di bagian awalnya kita mengimpor ABC dan abstrak method yang digunakan untuk membuat kelas abstrak. Selain itu kita juga mengimpor modul math untuk membantu perhitungan, khususnya yang berkaitan dengan lingkaran. Nah, selanjutnya yang dimana itu ada kelas bangun datar. Kelas ini itu merupakan abstract base class, jadi dia itu tidak bisa langsung digunakan untuk membuat objek. Nah, di dalamnya itu ada dua metode, yaitu hitung luas dan hitung keliling. Nah, metode ini tuh ditandain dengan abstract method, yang artinya setiap kelas turunannya itu wajib membuat atau mengisi ulang metode tersebut sesuai sama kebutuhan yang dibutuhkan. Selanjutnya itu ada kelas persegi, yang dimana kelas ini itu merupakan turunan dari bangun datar. Nah, pada kelas ini yaitu bagian konstruktor, kita menggunakan superunit untuk memberikan nama pada objek. Lalu untuk menghitung perhitungannya, pada luas persegi kita menggunakan rumus sisi dikali sisi, sedangkan kelilingnya itu kita menggunakan rumus 4 dikali sisi. Mungkin itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nada. Melanjutkan penjelasan dari Winda, kami di sini memiliki dua kelas, yaitu kelas persegi dan kelas lingkaran. Nah, keduanya juga mewarisi kelas bangun datar, namun mengimplementasikan rumus masing-masing, seperti math, pi, bintang jari-jari, bintang-bintang 2 untuk lingkaran. Nah, di sini kami juga memiliki fungsi tampilkan data bangun. Inilah inti polimorfisme sebenarnya. Fungsi ini bisa menerima objek apapun, persegi maupun lingkaran, dan memanggil metode yang sama. Namun, Python secara otomatis menjalankan rumus yang tepat sesuai tipe objek. Nah, di sini juga ada main logic, di mana kami membuat daftar objek dalam daftar bangun dan melakukan perulangan untuk menampilkan hasilnya. Nah, hasil output ini tadi akan berupa program berhasil menghitung luas persegi. Nanti di sana akan ditampilkan juga data persegi, habis itu persegi panjang dan lingkaran, dan di samping sana akan ada data dari hasil perhitungan tersebut dengan dihitung secara presisi. Jadi kesimpulannya, kombinasi abstraksi dan polimorfisme
dapat membuat kode kita mengikuti prinsip open atau close, terbuka untuk ditambah jenis bangun baru tanpa merusak kode yang sudah ada. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi